Oke, sebelum lanjut dan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta seseorang untuk mengikuti dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Oke, terima kasih untuk teman Eca. Oke, adik-adik, masih semangat? Masih. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita kasih survei. Angel, ada Ibu. Lia, hadir Ibu. Decon, hadir Bu. Elti, hadir Bu. Ica, hadir Bu. Ina, hadir Bu. Cai, hadir Ibu. Ezin, hadir Ito, hadir Ibu. Evi, hadir Ibu. Nita, Eca, hadir Ibu. Awi, hadir Ibu. Savio, hadir Ibu. Ecan, Akri, Hadir. Ibu lihat itu ya, Davi, tidak hadir. Kenapa Davi tidak hadir? Sampai. Oke adik-adik, itu tadi setelah kita melakukan presensi, berapa orang tadi yang tidak hadir, jadi bersyukur kami masih bisa menyempatkan waktu untuk bisa datang ke sekolah. Sebelum lanjutkan ke topik pembahasan kita hari ini adik-adik, kita adakan ice cream dulu ya. Ibu minta Savio dengan Eca maju ke depan pimpin. Iya. Mana Ibu? Mereka jago ice cream. Yepo. Satu, dua. Yepo, tata, ye. Satu, dua, tiga. Yepo, tata, yepo. Yepo, tata, ye. Yepo, tata, yepo. Tuki, yepo. Tuki, ye. Lebih cepat. Yepo, tata, yepo. Yepo, tata, ye. Yepo, tata, yepo. Tuki, yepo. Tuki, ye. Ibu minta Eca langsungkan kan. Baik, Ibu minta perhatikan ke depan semua. Jadi adik-adik, inilah topik pembahasan yang harus kita capai hari ini, yaitu satu orang baca di depan. Menyimak puisi. Dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yaitu melalui menyimak puisi yang dibacakan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan tentang ide pokok atau puisi dan arti kosakata dengan tepat. Jadi adik-adik, berkaitan dengan puisi, dengan tujuan pembelajaran sudah Ibu bacakan tadi, apakah adik-adik semua sudah mengenal puisi? Kami ada orang baca puisi. Iya, maksudnya kamu sudah mengenal, intinya kamu sudah mengenal. Jadi Elti, kamu sudah mengenal puisi? Puisi apa saja yang kamu pernah baca atau pernah dengar? Puisi Batongan. Puisi Batongan. Apa lagi? Ikan hiu. Jadi itu adalah contoh puisi yang sudah kamu bacakan atau kamu dengarkan. Berkaitan dengan hal itu, mungkin kamu bisa menjelaskan atau memaparkan sedikit berkaitan dengan apa itu secara umum pengertian dari puisi. Ayo, siapa yang bisa jelas? Puisi, makna tersirat. Makna tersirat, ada lagi? Karya imajinatif, Ibu. Karya imajinatif, ada lagi? Terdiri dari beberapa bait, Ibu. Apa itu? Bisa ngomong lagi. Bisa, ulang lagi. Terdiri dari beberapa bait, Ibu. Karya yang terdiri dari beberapa bait. Ada lagi? Kalau tidak ada, baik perhatikan di
bait dan baris. Jadi betul apa yang sudah disampaikan oleh teman kamu tadi Ica, bahwa puisi itu adalah karya yang terdiri dari bait. Yang kedua, ciri yang kedua itu menggunakan bahasa kiasan atau bahasa indah. Jadi mungkin kamu pernah membaca sebuah puisi. Jadi memang puisi itu memiliki kata-kata yang indah karena puisi itu kan berasal dari bentuk ungkapan imajinasi atau perasaan dari seseorang. Misalnya kamu sedang galau, Ica, bisa kamu buat puisi menggunakan kata-kata indah ataupun saja. Yang kedua, puisi itu ciri-cirinya mengandung rima atau perasaan bunyi. Dan yang keempat, menyampaikan perasaan atau pesan tertentu. Dan yang kelima, jumlah baris dan baitnya tidak tetap. Jadi itu adalah ciri-ciri dari puisi. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, itu berkaitan dengan unsur-unsur puisi. Satu orang bisa baca? Unsur-unsur puisi. Yang pertama, unsur fisik. Baik. Tidak kamu lanjutkan saja. Bait merupakan kumpulan beberapa garis dalam puisi. Yang kedua, baris, kalimat dalam bait puisi. Yang ketiga, rima atau irama, merupakan persamaan bunyi di akhir baris. Dan yang keempat, tipografi, yaitu bentuk tampilan puisi di kertas. Oke, cukup dulu. Jadi itu adalah unsur pertama yang terkandung dalam puisi adik-adik, yaitu yang pertama unsur fisik dari puisi itu terdapat bait, baris, rima ataupun irama dan juga tipografi yang sudah dibacakan oleh teman kamu tadi. Pengertian dari setiap unsur fisik yang terdapat dalam puisi. Yang kedua, satu orang untuk baca unsur batin dari puisi. B. Unsur batin. Yang pertama tema, pokok pikiran atau inti puisi. Yang kedua, perasaan atau nada, emosi penyair seperti sedih, gembira, marah. Yang ketiga, amanat, pesan moral dari puisi. Yang terakhir, suasana, nuansa yang terasa dari puisi, tenang, gelisah dan lain-lain. Oke, adik-adik, itu adalah unsur-unsur batin yang terkandung dalam puisi. Yang pertama tadi tema, perasaan atau nada, amanat, suasana dan suasana. Jadi berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri ataupun unsur-unsur dari puisi, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Jika tidak ada, kita lanjut saya. Ya, Ibu. Yang berikut berkaitan dengan jenis-jenis puisi sederhana. Jadi sebelum masuk ke jenis-jenis puisi sederhana, kamu bisa menyampaikan apa saja jenis-jenis puisi menurut kamu? Jenis-jenis ataupun judul-judul dari puisi sederhana kayak pernah kamu baca ataupun pernah kamu dengar? Buat tomat, ada lagi. Pohon. Tentang alam itu, tentang habis itu, tentang alam. Balap dan Tentang halaman, ada lagi. Dinginnya teh, ada lagi. puisi tentang ibu. Tentang Ija. Jadi tidak kurang yang sudah kamu sampaikan di sini. Ibu hanya menyajikan beberapa contoh saja berkaitan dengan jenis-jenis puisi sederhana. Betul yang kamu sampaikan tadi. Yang pertama itu puisi yang berkaitan dengan alam, cinta tanah air, keluarga, sekolah ataupun agama. Misalnya tentang alam itu kamu menceritakan tentang langit, laut atau apapun itu. Bulan. Ya, bulan. Puisi cinta berkaitan dengan cinta tanah air, cinta terhadap keluarga, ya. Cinta dia bisa, cinta apa? Cinta bahasa bisa juga, yang penting kamu bisa mengungkapkan saja. Yang ketiga itu puisi tentang keluarga. Jadi betul yang sudah disampaikan oleh teman kamu, misalnya puisi tentang ibu ataupun apa gitu. Yang keempat puisi tentang sekolah, agama dan juga lain sebagainya. Jadi adik-adik berkaitan dengan jenis-jenis puisi, sekarang kita masuk ke poin yang paling penting yang harus kita bahas pada hari ini, yaitu langkah-langkah dalam menyimak sebuah puisi. Jadi adik-adik, sebelum kamu membacakan atau mendengarkan sebuah puisi itu, berarti kamu harus memperhatikan setiap langkah-langkah atau proses dalam menyimak atau mendengar puisi. Jadi langkah-langkah dalam menyimak puisi di sini, yang pertama itu fokus pada pembacaan puisi, dengarkan dengan seksama nada, tekanan dan juga jeda yang digunakan. Jadi misalnya ibu nanti suruh kamu membuat puisi dan ibu bisa menyuruh kamu untuk satu-satu maju ke depan untuk bisa membacakan. Jadi setiap audiens atau penonton atau teman-teman yang di belakang itu wajib untuk fokus ataupun mendengarkan pembacaan puisi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Setelah itu kamu nanti bisa menyampaikan. Dan langkah-langkah yang kedua adalah catat kata-kata kunci yang terdapat dalam puisi.
Jadi itu adalah salah satu contoh juga langkah-langkah dalam menyimak puisi. Jadi di mana kamu bisa meringkas atau mencatat hal-hal baru yang kamu dapatkan dalam puisi yang sudah disampaikan oleh teman-teman atau guru. Yang ketiga, pahami makna puisi. Jadi adik-adik, dalam menyimak atau mendengar puisi, kamu tidak hanya sekedar untuk mendengarkan saja atau menyimak. Kamu juga perlu memahami makna tersirat yang disampaikan atau yang tersampaikan dalam puisi. Jadi begitu. Dan yang keempat, diskusikan isi puisi. Jadi di sini ibu nanti memberikan kesempatan untuk kamu untuk mendiskusikan makna yang sudah disampaikan dalam puisi yang sudah disajikan oleh guru ataupun teman-teman kamu nanti. Yang kelima, ini adalah langkah yang terakhir, di mana kamu menyampaikan isi ataupun makna yang terkandung dalam puisi. Jadi dari awal tadi kamu mendengar, menyimak, di bagian akhir nanti kamu mampu untuk menyampaikan atau menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam puisi. Sudah paham? Sudah ibu. Yang merasa sudah? Sudah ibu. Di sini ibu menyajikan satu contoh puisi. Satu orang maju ke depan untuk baca puisi. Iya. Tidak ini saja. Juli. Tidak, mana Juli? Ini ibu. Sina, atau Juli. ya. Oh iya. Lagu istimewa. Bacakan harus dengan tekanannya, ditekankan. Lagu istimewa. Lagu istimewa. Dengar, perhatikan ke sini semua. Alfa menyusun kata, Bella mencari nada, Caca siap bersuara. Dinda pun meniup harmonika. Dengarlah, ini lagu istimewa dari kami untuk kalian semua tentang indahnya kerjasama. Oke, tepuk tangan buat Decon. Kamu sudah perhatikan ke sini semua tadi? Sudah ibu. Kalau sudah, di bagian akhir nanti ibu minta kamu untuk menjelaskan makna tersirat yang terkandung dalam puisi, lalu mampu menulis kata-kata baru yang kamu dapatkan di ini puisi dan juga menjelaskan makna. Jadi itu saja ya. Jadi kesempatan ini ibu minta kamu untuk membaca dan menghafal ini puisi dulu ya. Sudah baca semua ini puisi? Sudah ibu. Tapi saya sudah kasih waktu untuk baca tadi ini puisi. Sekarang lanjut, ibu meminta kamu untuk menjelaskan menurut pemahaman kamu makna yang terkandung dalam puisi. Dari itu, menurut pemahaman kamu itu, ini puisi menceritakan tentang apa dan maknanya buat makna yang tersirat dari puisi kamu. Saya belum siap ya. Kalau menurut saya ibu, makna tersirat dari ini lagu adalah dari ini puisi adalah bagaimana mereka bekerja sama untuk menciptakan lagu yang istimewa, dan mereka di sini juga bekerja sama yang dimana Alfa itu menyusun kata, Bella mencari nada, Caca siap untuk nyanyi atau bersuara, serta Dinda pun meniupkan harmonika. Oke, tepuk tangan buat dia. Sampai kamu dapat ambil dari tadi aktif terus ya. Sampai dapat Kalau dari saya, Bu, makna dari puisi ini, Bu, di mana kita itu harus saling bekerja sama dalam mensukseskan sesuatu atau mencapai sesuatu yang kita inginkan. Oke, kerjasama. Ada lagi? Itu saja. Itu saja. Tidak ada. Jadi kurang lebih seperti itu adik-adik. Makna yang tersirat yang tersirat dari puisi lagu istimewa itu yaitu indahnya kerjasama. Oke adik-adik. Dengan berakhirnya kegiatan pengajaran kita yang diakhiri dengan contoh puisi ini, untuk mengakhirinya ya, ibu minta kamu semua berdiri dulu ya. Baca satu kali ini puisi. Ayo, untuk mengakhiri kita punya pembelajaran. Baca puisi satu kali. Lagu istimewa. Alfa menyusun kata, Bella mencari nada, Caca
kamu semua untuk mampu atau wajib untuk menuliskan puisi. Setuju? Setuju. Oke, tadi kita punya materi hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ibu berharap semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini jangan lupa belajar kembali di rumah ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini kita tutupi dengan doa. Ibu minta Indah Juli berdiri semua yuk. Ya, doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena kegiatan pelajaran kami hari ini berjalan dengan lancar. Dikau kami puji ya Tuhan hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Jangan lupa kasih BO.